Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah, jamaah sekalian, guru-guru kami yang mulia, puji pada Allah Azza wa Jalla, selawat salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, insyaallah dalam waktu yang tidak lama lagi, hari ini tanggal 15, insyaallah tanggal 23 kita akan menyambut bulan suci Ramadan sebagai bulan yang sangat mulia dan dinanti-nantikan. Juga pada saat ini kita dalam keadaan menghadapi musibah pandemi. Semoga Ramadan bisa kita beramal sepenuhnya, dan juga wabah yang Allah uji, Allah coba pada kita, juga kita perhatikan ikhtiar dan ikhtiyat sebagai manusia biasa. Semoga saja dengan amalan-amalan kita, kiranya Allah berkenan mengangkat segala musibah yang telah diberikan dan menjauhi berbagai macam ujian yang belum diberikan. Baiklah, pada malam ini kita akan mengkaji beberapa ayat ataupun hadis yang berkaitan dengan nilai-nilai ibadah puasa yang insyaallah akan kita songsong beberapa hari mendatang. Sebagai informasi, barangkali sebahagian masyarakat ada yang bertanya sehubungan dengan pengumuman yang mungkin bukan di kita di Aceh tapi di Jawa. Ada seruan, bahkan sudah diumumkan tidak melakukan salat tarawih di masjid. Ini juga sesuatu yang oleh masyarakat bertanya. Tadi seharian penuh sudah dikoordinasikan musyawarah dengan semua pimpinan kampung, dengan semua kesi, dengan semua imam, dengan semua imam syik dan semua yang mewakili tokoh agama setiap kampung. Hasil rapat muspida bahwa untuk kita di Aceh, khususan di Lub Semawe, insyaallah walaupun situasi seperti ini, dalam keadaan kita khawatir, salat tarawih di masjid munasah atau musalla oleh muspida berkesimpulan kita tetap laksanakan di masjid. Hanya saja ada beberapa hal yang oleh kita perlu mewaspadai dan memperhatikan, bahkan perlu kita lakukan. Yang pertama, pakai masker, karena nanti jamaahnya akan ramai sekali. Saya ada masker juga ya, kalau untuk nak mobil kabuno dari buno ke masker kahangum nah. Yang kedua, jaga jarak. Seperti ini, jaga jarak. Tidak dempet, tidak kontak fisik. Yang ketiga, cuci tangan sebagaimana yang sudah ada tempat-tempat cuci tangan. Nyal heboh rukun, wajib nah. Jaga jarak, tidak dempet, termasuk waktu salat. Kalau biasanya kita rapat saf, boleh jarang sedikit supaya jangan tersentuh. Kemudian pakai masker, dan dianjurkan yang sedang flu bersin wal mutotong bagusnya tidak ke masjid untuk menjaga kenyamanan orang lain. Berangkat hopi tengah wabah lagi nyo, ino bersin kayo nyo. Ambat batuk kayo katanya ulah muthong-thong jadi nyan mentah punya yang keadaan sehat, insyaallah tetap kita lakukan. Dan hal-hal lain yang insyaallah mungkin akan disampaikan oleh Bapak Kesi karena bunuh kali pertemuan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang mulia,
Kita malam ini mengaji berkaitan dengan beberapa hal yang tentang Ramadan. Kalau bisa nanti kita perkaya dengan tanya jawab. Kalau ayat, memang tidak ada ayat lain, memang ayat itu Al-Baqarah 183 itu. Kalau hadis, banyak sekali tentang hadis menyangkut dengan ibadah bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fi masaili minas shaumi. Bab tentang persoalan puasa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza nasiya ahadukum fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amuhu Allahu wa saqahu. Hadis ini bicara tentang orang yang sedang berpuasa. Idza nasiya ahadukum, manakala seseorang lupa. Urafun puasa boleh jadi ni orang zaman sering tua atau anak-anak lah lupa, sehingga fa'akala wa syaraba, orang itu sudah makan sudah minum, walaupun kagak paju hubu kali tamah-tamah hari kagak jebi kagak tamah-tamah hari, maka kalau memang itu benar lupa, falyutimma saumahu, kata Nabi, sempurnakanlah puasamu itu. Maksud sempurnakan, lanjutkan, tidak ada yang rusak. Tapi benar-benar lupa, dan lupa itu tidak boleh disetting. Mudah-mudahan betul lungkuh. Agak mungkin. Nah, jadi di sini kita ambil hikmah, pekerjaan lupa itu dihargai dalam agama. Tuanya dihargai, dihormati, tapi lupa itu jangan disengaja. Anjir sengaja tua, maka hana istilah tua sengaja, hana istilah tua sengaja, atau sengaja tua, hana istilah. Maka orang lupa itu jangan diberi hukuman. Yang hikmah kita cok secara kemasyarakatan. Urang tua baik tabi tindakan karena tua. Mungkin di sekolah ada perintah, ada PR. Kok PR-nya belum dikumpul? Aduh bu, saya lupa bu. Nya baik hukum. Memang tua. Diingatkan kembali. Atau dalam hal-hal yang lain. Jadi lupa itu tidak boleh diberikan hukuman, karena Allah tidak menghukum batal puasa kepada orang yang lupa sedang puasa dan dia itu makan. Oleh karena demikian, ini salah satu dari hukum bahwa lupa makan minum tidak membatalkan puasa. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Jadi kalau kita sudah makan kenyang, sudah minum, sudah habis hausnya, itu merupakan gratis dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa. Kenuraceh rezeki, ilung kok rezeki orangnya. Putra rezeki tengah puasa apa je bu. Lu pada bu baru ingat ku makan rezeki betulnya. Nyan rezeki yang Allah berikan. Amban. Itu oleh lain. Oh punya mana lu tua sih? 1 2 3. Tua sih anjir. Tidak bisa disengaja. Hadis ini menunjukkan bahwa inna saima in akala aw syariba nasian, manakala orang yang berpuasa itu makan dan minum karena lupa, la yafturu, tidaklah perlu dibatalkan puasa, karena puasa itu masih bisa terpakai. Sawaan kana saumuhu fardan, baik itu puasa fardu fi ramadana, puasa Ramadan, au naflan, atau puasa sunan, au qadaan, atau puasa bayar, sama hukumnya. Baik puasa fardu hukumnya karena lupa itu. Wa dhahirul hadis annahu la qada'un alaihi, dan dengan kondisi yang demikian itu menunjukkan bahwa puasa yang dia makan tadi lupa, puasa yang dia minum tadi benar-benar lupa,
maka tidak usah qada karena puasanya tidak rusak, tidak usah qada. Dengan catatan dia segera mungkin menghentikan pada saat teringat itu dan tidak diperkenankan menambah walaupun sedikit. Contoh, ban ke pajak hubu baru tinggal ke rumah puasa nya hanya kan adik-adik tua pergi pujib ia tidak lebih utara ya hanya kamu tamah dengan sengaja, maka adik uanya betul juga sampai teput. Jadi tidak boleh ditambah sedikit lagi. Atau ketika dia sedang makan, sedang mengunyah, teringat rumah puasa, Allah baik tanggung tak kuat yang kena ile ya hanya tidak boleh lagi yang sedang dia kunyah itu, harus segera dibuang atau dikeluarkan. Wala kafarah, dan tidak perlu bayar, hanya bayar kifarat. Tak perlu kasih makan tu orang miskin, enggak perlu puasa bayar, enggak perlu memerdekakan budak karena memang tidak ada resiko. Jadi pelajaran dari hadis ini, jangan memberikan resiko kepada orang yang lupa. Tapi lupa itu juga jangan terjadi terus menerus. Lagi urung bayar hutang, hutang lu marah, macam mana? Dua lu, insyaallah tengok lagi, dua lu, yang ni lagi paling tapi sampai tua, mantap tapi sampai tua itu kan ada kondisi yang memang secara naluri memang ada yang ditolaknya. Tua tak maklumi si tua, tengok tua. Nyan trong kiamat nak bayar hutang kau tua tapi nyan hana gemakan. Karena itu berpeluang kepada melalaikan. Waqad warada dzalika fi riwayatid Dariqutni, dan juga ada riwayat dalam hadis rawahu Daruqutni wal Baihaqi. Hadis Baihaqi ada lain, wal Hakim juga dalam hadis rawahu Hakim juga ada, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aftara fi ramadhana nasiyan, siapa yang membuka puasa karena dia lupa, fala qada'un alaihi, maka tidaklah perlu membayar puasanya, wala kafaratun, dan tidak bayar kafarat. Wa hadzal hukmu yashmilu kullal muftirati wa inna maqtasara 'alal akli wasyurbi li'annahuma al-aghlab wala farqa baina qalilin dzalika au kasirah. Tidak terjadi perbedaan pada saat lupa makan banyak dengan lupa makan sedikit. Kedua-duanya dianggap lupa. Dua buah pinggan kali tamah, kira hana batu si puasa, baru mulai taat, baru beo, sama, dianggap sama. Jadi Allah memberikan keizinan, kemurahan hati, kemurahan kepada kita, tidak dihukum kafarat kepada orang yang lupa, baik lupa banyak atau lupanya sedikit makan. Ini tentu saja terjadi pada makan dan pada minum, karena itu hal yang sangat ghalib terjadi sehari-hari. Oleh karena demikian, karena sulit orang tidak lupa dalam hal ini, maka disinilah letaknya kemaafan di dalam agama. Jadi hal-hal yang memang toleransi, samahah al-Islam wa mala'athu lil fitratil basyariyah fi adamil mu'akhadah. Karena hal ini sulit dipelihara dan boleh saja itu terjadi, maka Islam itu toleran, tolerir, tolerir artinya diizinkan, dan adamil muakhadah, tidak diambil tindakan atau hukum anin nisyan lantaran lupa.
wa ma yatarattabu alaihi bi syartin adami tafriti fi dzalika. Asalkan lupa itu jangan menjebak diri sendiri. Jangan menjebak diri sendiri. Menjebak diri untuk lupa hang pemaah lah agama. Mesti je meno hai pakan tua dah. Oh mai long orangnya nah tua aku nak pakan tua. Kau kelam aku doa, ya Allah betul lem tingah betul lem pam baju bu berai aptro ke. Han ke tolerir. Kenapa? Karena lupanya itu dia cita-citakan. Kok pahlung baju bu sampai kan peh aku dah hamba tu puasa pakan tua. Apa jaga tua? Apa kelam aku doa terus sebut ya Allah nak betul lem baju teu ro tiup ro betul tiup ro lem baju kanan. Sama dengan si bulan tua hana puasa juga anda kira. Nya hanggu bipre nya ka mengadari. Nah jadi tafrid namanya. Apa itu tafrid? Menjebak. Seperti orang yang muntah dengan sengaja. Orang yang muntah sedang puasa tidak batal puasa, muntah. Tapi tafrid menjebak untuk muntah nya batal puasa. Dia enggak muntah. Mungkin mentafridkan dirinya, menjebak dirinya supaya muntah. Dah tahu di sana ada bangkai, gejak asik kenan. Hai nyampe kajaknya bangkainya mau betah. Hana pun tak tes le, tak untuk kadang nak muntah. Hanya menjebak, itu batal puasanya. Nah, jadi supaya baik muntah, maka hindari dari hal-hal yang menjijikkan. Termasuk muntah dah dengar haba urang. Oh, mak aku dengar haba ji nah, kira aku tak muntah kau. Nak kerja baik berah haba yang je muntah kau. Berah haba berah. Mana hana gad oh, ai dong aku dengar haba ji tak muka muntah kau. Ha, nyen muntah keun. Ya. Baik. Kemudian ada hadis yang lain. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi summa yaghtasilu wa yasumu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki waktu fajar, kaitu bid fajar. Itu bid fajar kan bukan ditandai dengan bunyi serunai kita, karena serunainya lebih awal ke pudip karena untuk penjagaan. Memang betul-betul sudah fajar, sudah azan subuh. Teng waktu azan subuh itu keluar fajar. Pada saat itu Rasulullah wahwa junubun min ahlihi. Rasulullah masih dalam keadaan junub, bukan sedang berjunub, beda. Rasulullah manteng dalam keadaan junub, belum mandi, tapi puasanya sudah sampai waktu kaitu bid fajar. Summa yaghtasilu, lalu Rasulullah sudah azan pergi mandi, wa yasumu, puasa terus, menunjukkan bahwa boleh orang sedang junub sudah masuk waktu boleh berpuasa, tapi bukan berjunub dalam masuk waktu. Menyo berjunub dalam masuk waktu, itu batal puasa, bahkan kafarat. Betre nyo tak preh suruh nelet tak menjunub dia, ya hanjut batal puasa. Jadi sudah masuk waktu masih belum sempat mandi, boleh berpuasa. Hadis berikutnya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi hulmin summa yasumu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah waktu subuh masih dalam keadaan junub, padahal beliau bukan min ghairi hulmin, bukan karena mimpi, memang junub dengan sengaja. Junub sudah duluan, masuk waktu subuh belum juga mandi, maka ini boleh melanjutkan puasa dan sah memulai puasa. Supaya terjadi menurut maksudnya, nah orang malam berjanabah, kemudian lale sehingga keadaan subuh, oh mai roka pada orang untuk mempuasa apa kan yang keadaan meklam untuk mana keadaan baik sampai hana puasa, itu tetap bisa melakukan ibadah puasa.
min ghairi hulmin alladhi fi sahihil Bukhari wa Muslim min ghairi ihtilam, maksudnya bukan lantaran bermimpi. Wal ashharu adami wuqu'i dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang Nabi tidak pernah bermimpi. Jadi oleh karena itu, kenapa Rasulullah tidak pernah berjanabah karena mimpi? Karena memang Rasulullah tidak pernah mimpi. Sehingga dari hadis-hadis ini dipegang oleh ulama, lam yahtalim, lam yahtalim qatutaha mutlaqan abada. Itu dari hadis-hadis dikumpulkan. Nabi hantam melumpo malam uro selama-lama. Bedang tanya, itanya kamu malam uro melumpo. Yang banyak dum jumat tu. Jadi Nabi be'an uro malam hana melumpo. Pakan Nabi hana melumpo, gejawab uke bak syairnya. Wa qalbuhu lam yanam, hati Nabi hantam tengon, wal ainu, dan matanya saja kat na'asad, matanya saja terpejam. Watai Nabi Nabi mata terpejam, hati sabe udep. Beda sih tanya, itanya mata hana terpejam, hati hana terpejam. Tahu tu blek tahu tapi ke god gede mengiang. Pada pun kedepur dah kita. Ada orang mopak matanya kan mandum terbelit mata tapi mopak sih. Memang hati nak konsen. Mio mata terbelit tanya di Nabi mata tepit istirahat malam. Sedangkan hatinya selalu hidup, tidak pernah hilang. Karena hati hana pernah tengun, maka tidak ada mimpi. Sebab mimpi itu pasti sedang tidur. Hana orang melumpo lan jaga, kecuali kita nyo. Jangan lan jaga melumpo. Jadi Nabi tidak pernah bermimpi, dan itu hadis, Gesusun oleh ulama dalam bentuk na'at. Kemudian afadal hadis annal janabata qabla subhi la tadurru saumu, bahwa janabah itu yang terjadi sebelum subuh, walaupun sudah subuh belum mandi janabah, la tadurrus saumu, tidak merusak puasa itu sendiri. Sawaun kanat min jima'in, baik janabah itu terjadi lantaran hubungan suami istri, au ihtilamin, atau lantaran bermimpi, mimpi basah. Wa alaihil jumhuru salafan wal ijma'u khalfan, itulah yang dipegangi oleh para ulama berdasarkan hadis. Boleh berpuasa, tidak terhalang asalkan bukan berjunub pada waktu berpuasa. Yang beda aja. Berjunub di luar waktu, di malam hari, tetapi belum sempat mandi, ini yang boleh berpuasa. Sedangkan ketika masuk waktu melakukan junub, ini larangan dan merupakan kafarat yang paling besar resikonya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, karena ayat Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita bahwa uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, ayat ini dihalalkan kepadamu suami istri lailata, pada malam hari, yaitu di malam bulan Ramadan, ar-rafasu, melakukan rafas. Silakan saja suami istri dibebaskan. Ila nisaikum, ya, dihalalkan melakukan rafas kepada perempuan. Maka karena ayat inilah menunjukkan bahwa orang yang berjanabah di malam hari, walau belum mandi sudah sampai masuk waktu puasa, tetap boleh dan halal berpuasa, dan puasanya dihukum sah. Tapi belum boleh salat subuh. Bentuknya atakat telat semaya subuh, kakak punya nama no. Tak semaya subuh je leh. Untuk dah pakai mana junub. Hanya je yang membalik. Idza yalzimu min hillihi,
akhiri ajza'il laili tulu'il fajri alaihi wa huwa junubun fayadullu hilluhu ala sihhati saumihi. Karena tadi tidak rusak puasanya itu, maka menunjukkan bahwa puasanya sah secara hukum. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Masalah puasa. Baik, ya, kita lanjut lagi, masih banyak sekali hadis. Sekarang masalah fattara saiman, membuka puasa, memberikan makanan berbuka puasa. Tidak, kita dihimbau tidak menggelar buka puasa beramai-ramai, buka puasa bersama bareng. Itu dihimbau tidak dilakukan dengan pertimbangan akan terjadi perkumpulan dan kontaminasi yang tidak sanggup dijaga jarak dekat, jarak jauhnya berapa, tidak sanggup. Jadi dihimbau, kalau masyarakat melakukan ya terserah masyarakat. Pemerintah sudah menghimbau untuk puasa ini kita membatasi pada keramaian berbuka. Misalnya nyo malam tengah tak sia kok lumo meletah dah urung tu bareng buka puasa. Ini dihimbau tidak dilakukan faktor corona. Kalau bukan silakan dilakukan. Seperti himbauan malam kemarin waktu nisfu Sya'ban, dihimbau saja. Kalau buat kenduri besar-besaran kan orang ramai jadinya. Disinilah letaknya jaga jarak, bukan enggak boleh kenduri. Tapi himbauan itu untuk menghindari. Kita syukur masih bisa ngaji di Lok Semawe. Seandainya bukan kita ini sudah dilarang. Tempat lain seperti ini sudah dilarang. Mereka kan lu pertimbangan. Cuman nazi salah persepsi runanya. Teman coronanya itu hana agak ku upai pelung-pelung pu kiban dia teralanya hana agak jajak bagdanya. Kalau lagi kubu je corona. Nya lagi kubu je tak pelung ju ban taduk hai. Aminah ke dia pakai pak kajak corona. Nyan justru handih tak ke. Maka perlu waspada. Ya mudah-mudahan apa yang diprediksi oleh banyak pihak semoga tidak benar. Harapan dia kan beknyo lagi nyan. Ada yang memprediksi bahwa bulan Mei ini akan intensitasnya sangat dahsyat. Ya secara ilmu seperti itu. Tapi tak mohon Allah kena terjadi nepu batu oleh drone ya Allahnya yang tak harap. Itu yang harapan kita. Tapi sebagai wajib berikhtiar, berihtiyat, kehati-hatian. Baik, kita alihkan ke puasa ini. Man fattara saiman kana lahu mislu ajrihi. Orang yang menyediakan makanan berbuka, jadi tengok pegak ini, belum dijamik kan sering, setiap saat bahkan Senin Kamis bahkan, itu pahalanya sebesar pahala orang berpuasa. Misalnya untuk orang berpuasa diberi pahala 1000 misalnya, kita sediakan makanan berbuka juga diberikan 1000. Jadi tanya na 2000 pahala. Pun pahala ada puasa tu. Kedua pahala memberikan orang makanan berbuka. Banyak sekali pahala yang diberikan karena kemuliaan puasa. Tapi juga jangan disalahartikan. Dan puasa rono. Nah, buka juga dia napu. Ana pahala, luang dulu na pahala. Yang tayurullah puasa go. Jadi bukan merusakkan pahala puasa, tapi menyediakan makanan berbuka untuk berbuka pada waktunya. Ghaira annahu la yanqusu min ajri saimi syai'un, kata Nabi. Bukanlah pahala itu diambil dari orang yang berpuasa diberikan kepada orang yang menyediakan makanan. Masing-masing orang berpuasa dapat pahala 1000 misalnya. Orang yang berikan makanan dapat 1000. Kan enggak cok tak tanyo, enggak ajuk gaknya. Minyo cok tak tanyo tak ajuk gaknya, takun ha ben juk makanan puasa ke lung bah. Tabak edo ngebi pahala oleh Allah. Ko cok tak lung ajuk gero nak kemanan. Masing-masing. Sama seperti membaca Quran. Mendengar orang baca Quran diberikan pahala sama banyak dengan yang membaca. Tak dengar kau baca Quran sama pahala.
dengan yang membaca. Artinya bukan diambil pahala orang yang baca diberikan pada kita, tapi diberikan lain untuk orang yang mendengar. Dan ini mudah untuk dipahami. Makna man fattara saiman ay qaddama lahu syai'an yafturu alaihi walau tamratin aw syurbah ma, yaitu berupa sesuatu makanan walaupun itu sebiji kurma misalnya, atau seteguk air misalnya, peluk aqua, sudah dianggap itu menyediakan makanan berbuka. Maka banyak sekali pahala orang-orang yang menyediakan makanan-makanan berbuka puasa itu. Semoga Allah memberikan pahala dan memberkahi rezekinya. Ai fi ramadana kana maghfiratul lidzunubihi wa itqu raqabatin minan nar, yaitu orang-orang yang menyediakan makanan pada berpuasa Ramadan, dan orang-orang itu diampuni dosanya dan dimerdekakan daripada azab neraka. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayyang qusa min ajrihi syai'un, dan orang yang berpuasa juga diberikan pahala utuh yang berbuka puasa dengan makanan yang diberikan itu, maka juga diberikan utuh. Jadi sama-sama utuh dengan tidak saling mengurangi pahala. Jadi hadis ini diamalkan oleh kita saat ini dengan membuat acara buka puasa bersama. Tapi dengan kondisi seperti ini, kita mendengarkan arahan dari ulil amri bahwa mengingat wabah ini terjadi, walaupun tidak terlihat nyata sementara waktu, oleh Musfida menghimbau tidak menggelar dulu. Sama seperti pesta. Pesta kau orang nak bata doranya, bata. Di mana-mana pesta batal. Sehingga saya ada komunikasi dengan seorang yang catering. Long lawiknya hana income, tidak ada masuk. Kenapa? Banyak pesta yang sudah dicater, sudah dibatalkan, sehingga berpengaruh. Ya memang inilah kondisi imbas. Ada tukang jahit, ada juga ngomong berakan mata musim pesta, kethalu lagu baju baru, ijab baru, kan pakaian seragam keluarga sekarang sudah sepi. Ya juga imbas dari corona. Maka rame-rame kita berdoa, ya Allah segeralah berakhir situasi seperti ini, karena ini adalah kondisi yang sulit yang kita rasakan karena berpengaruh kepada semua lini kehidupan. Saya tidak bukan hana berpeluang bagi lom pribadi ya, tidak berpeluang untuk mencurigai keadaan ini. Walaupun ada di media, ya kadang so oleh setting lagi nyonya, kadang supo ide oleh pegot lagi nyonya, nyan sang agak sulit untuk dipertanggungjawabkan. Karena bukan saja kita, tapi juga semua negara-negara Islam pun merasakan hal yang sama. Malaysia sampai hari ini belum mengizinkan warganya keluar di jalan. Itanya mentang duduk je kopi, walaupun sama-sama pedaleh. Uwek taduk bak kedai kopi, pak imam masjid ke rapat-rapat si urang, ka dia urang kedai kopi ke pedaleh karena urang masjid duk rapat-rapat. Itanya masjid pun nanti, oh ya dekat sembahyang jamaah, ipak kedai kopi hana ke sotam, kaki dia pedaleh haju. Semoga kita semua ini bukan menjauhi ini karena manusia, tapi menjauhi ini karena memang perintah agama. Mana falat tu tak puji wabah penyakitnya karena manusia, mana falat. Tapi karena memang ajaran agama kita perlu ihtiyat, kehati-hatian, itu dapat pahala. Karena ini benar-benar semata-mata karena ujian, mangga cocok dengan ayat, mangga cocok dengan hadis. Ya, jadi tidak perlu melihat kelalaian yang dilakukan pada satu pihak. Lagi lawitnya oleh keadaan ke lagi nyan urang masjid begah kedai kopi ramai dah urang ana masalah. Berubah kedai kopi begah dalam masjid. Ya urang masjid ana agak rubah sabo-sabo. Tapi dia perlu berubah sabo-sabo. Padahal tamu doa sih baik rubah dengan tak lakukan preventif atau pencegahan. Baik jamaah sekalian berbahagia. Kemudian hadis yang lain, inna shaima
tusalli alaihil malaikatu idza ukila indahu hatta yafruhu wa rubbama qala hatta yashba'u. Orang-orang yang berpuasa itu diucapkan selawat oleh malaikat kepadanya, termasuk ketika orang tersebut makan sahur, ketika orang tersebut berbuka. Nyan gum selawat malaikat pada katanya. Maka berbuka puasa itu ibadah juga. Makan sahur itu ibadah juga, walaupun kita tidak selera makan misalnya. Rata-rata orang sahur nak selera apa je bu. Tapi makan itu jadi ibadah. Buka puasa walaupun masih tahan, tapi berbuka puasa itu ibadah lagi. Misalnya begini, waktu tiba buka puasa, hai hanan buka puasa kata wate bukan dia macam 3 tahun tu lincah aku buka. Sunat juga berbuka, karena berbuka itu satu ibadah. Sunat berbuka walaupun dengan apa saja, sunat itu berbuka. Demikian juga makan sahur. Kenapa enggak makan sahur? Hana pupu, elong adik hana sahur. Hanam salah elong. Puasa. Sunat juga makan sahur, karena makan sahur itu ibadah juga. Jadi itu kita pahami. Menanzid pada saat berbuka. Kabeh hotel. Ya, ada beberapa hadis tentang ini. Mudah-mudahan ya boleh. Silakan. 1 menit setengah lagi waktunya. Waalaikumsalam. Dalam memberi makanan untuk buka puasa, sekarang memang sudah ada yang memberi untuk buka puasa. Kalau kita memberi untuk orang berpuasa, tapi dia tidak salah, tidak melaksanakan ibadah baik sholat tarawih, kita tahu dia belum tidak sholat. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah kita dilakukan apa atau kita dilakukan sama kasih sholat orang berpuasa? Waalaikumsalam. Jadi sedekah itu ada hadis sendiri. Sedekah paling utama prioritas. Kapasitas yang paling utama memberikan sedekah itu adalah kepada orang yang memanfaatkan sedekah itu untuk ibadah. Kita beri makan untuk orang, makan itu kan dapat tenaga, energi. Energi itu dia pakai untuk ibadat. Sedekah kita nyom tamah le fahala. Tajuk sedekah kurang main judi. Mana sedekah dia pakai untuk main judi, sedekah kita pun kurang berkat. Bersedekah kepada orang yang taat, sedekah kita membawa keberkahan walaupun sah siapapun juga. Maka kenapa coba dilihat di kampung-kampung atau di mana saja ada nama mekhauri, tetap gaya hei urang-urang sembayang walaupun tu kena nak tanya Waalaikumsalam nak undang khauri nan sembayang ko hana okey mungkin nan sembayang hana memang hang pegat lagi nyan, tapi kan masyarakat mengundangnya yang saleh-saleh ya, karena bahkan gupajah bu kandori le urang saleh katro ge untuk pakai tenaga bak sembayang. Makanya jangan heran juga kenapa ulama-ulama dahulu itu selalu dalam keadaan diberikan oleh Allah SWT kekuatan untuk mereka beribadah, karena ada keberkahan di sana, ada keberkahan. Walaupun ada anekdot, memang wajar punya tengku tumbun-tumbun wajar. Bahkan ya sedekah khauri go. Yang tengku jamu punya tengku ini apa baju gero. Ya, jadi demikian. Jadi utama memberikan sedekah kepada orang yang taat, karena sedekah kita dipakai pada ibadat. Untuk yang tidak taat sah, tetapi tidak lebih banyak pahalanya. Semoga ada manfaat, faedah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.